Halo sahabat akademia, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat latar belakang pada makalah. Biasa membuat makalah ini menjadi penting untuk mahasiswa, tetapi kadang membuat makalah, terutama di latar belakang, masih banyak kesalahan dalam menentukan dan juga menuliskan kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah latar belakang. Kali ini kita harus mengetahui struktur apa saja yang ada di dalam latar belakang pada makalah. Langsung saja untuk tutorialnya silahkan ikuti video berikut ini. Di dalam membuat makalah kita harus tahu terlebih dahulu struktur latar belakang makalah. Di sini ada 3 hal yang penting dalam membuat makalah tersebut. Satu, kita harus tahu pembukaan. Pembukaan itu isinya seperti apa, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, bisa kita lihat pembukaan. Di sini diartikan pada bagian ini, kamu harus menjelaskan mengenai topik penelitian dan masalah yang hendak kamu angkat. Jadi kita menuliskan tentang masalah apa yang akan kita angkat. Ya, jadi misal kita tidak boleh melebar sesuai dengan tema ataupun judul dari makalah kita. Kita harus tahu apa yang menjadi gap ataupun masalah sehingga kita mengangkat judul ini. Kemudian isi. Setelah membuka laporan dengan isu yang hendak diangkat, tulislah data, fakta, dan fenomena yang telah kamu himpun terkait masalah tersebut. Kamu juga bisa menjelaskan mengenai kelemahan metode penelitian serupa sebelumnya. Jadi kita di sini kata kuncinya harus banyak membaca referensi, baik itu jurnal maupun bisa saja kita menggunakan badan statistika ya. Jadi kita tahu tentang data, fakta, dan juga fenomena. Data artinya kita harus mengumpulkan sumber apa saja yang real, yaitu terkait fakta, yang real terhadap masalah yang kita angkat, kita tuliskan. Misalkan ada data berupa sensus penduduk, misal seperti itu, kita tuliskan. Kemudian fakta apa saja yang mendukung, kita pun juga tuliskan. Lalu fenomena yang terjadi pada kehidupan saat ini itu seperti apa, lalu kita himpun. Ini menjadi satu masalah. Ya. Lalu yang struktur ketiga adalah penutup. Pada bagian akhir latar belakang masalah, tulislah penyelesaian masalah yang kamu tawarkan dan seberapa penting penelitian yang kamu lakukan. Ini di dalam penutup ini terkait dengan kenapa kita mengangkat judul ini, karena menjadi penting. Judul kita angkat, kita nantinya akan kita jelaskan untuk menyelesaikan masalah yang ada di isi tersebut, karena berupa data fakta. Yang ini merupakan masalah yang perlu kita selesaikan. Cara menyelesaikannya dengan kita menyajikan teori-teori yang mendukung terhadap masalah tersebut, sehingga akan lengkap. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara menulis latar belakang makalah. Yang pertama, tulis secara sistematis. Contoh latar belakang makalah yang baik adalah yang ditulis secara kronologis. Misal kita di paragraf pertama akan menuliskan terkait latar belakang kenapa kita mengambil judul tersebut. Bisa saja kita tuliskan di awal itu terkait dengan sejarah. Namanya sejarah berarti kita tuliskan secara sistematis dan juga secara kronologisnya itu harus berurutan. Kemudian kamu bisa memulainya dari sejarah permasalahan di masa lampau, lalu dibandingkan permasalahan tersebut pada saat ini. Ya, jadi ada 2 hal yang kita bandingkan, masa lampau dan saat ini. Ketika kita membandingkan ini, kita akan mengetahui yang disebut sebagai gap ataupun permasalahan. Misal masa lampau katakanlah memiliki makna A, lalu masa saat ini memiliki makna B. Artinya ada perbedaan di masa lalu A, sekarang B. Nah, perbedaan ini yang disebut gap ataupun masalah.
Akan berbeda makna jika masa lampau dan saat ini statis ataupun sama. Jadi ketika sama berarti tidak menimbulkan yang namanya masalah. Kemudian yang poin berikutnya adalah jika penulisan tidak dilakukan secara sistematis, pembaca tentu akan kesulitan menemui inti permasalahan yang hendak kamu paparkan. Nah, dalam menuliskan permasalahan ini kita harus jelas masa lampaunya itu seperti apa kondisinya dan kondisi saat ini seperti apa. Kita harus jelas, harus sistematis, dan juga kalau kita menuliskan sejarah, kita harus secara kronologisnya harus tepat. Nah, sehingga ketika kita menuliskan kalimat ini dengan jelas, maka pembaca pun juga akan mudah menemui masalah apa yang diangkat dalam makalah ini. Jadi teman-teman sekalian, di slide yang awal tadi, kenapa pentingnya menuliskan fakta, fenomena, ataupun data yang terkait dengan makalah kita, itu tujuannya untuk membandingkan masa lampau dan saat ini. Kita next, penulisan harus ringkas. Salah satu kesalahan penulis adalah ingin terlihat bahwa makalahnya berisi, sehingga menuliskan banyak kalimat sebagai bumbu. Ya. Jadi kadang di dalam latar belakang itu bukan menjadi patokan ketika tulisan kita itu berlembar-lembar. Kalau berlembar-lembar tidak menunjukkan inti daripada kenapa ditulis makalah ini, maka tulisan ataupun kalimat yang banyak itu tidak bermanfaat. Jadi harus sistematis. Tunjukkan bahwa kalimat awal atau paragraf awal ini menunjukkan bahwa kondisi idealnya atau kondisi yang seharusnya. Kemudian boleh dituliskan paragraf berikutnya adalah kita mengangkat pentingnya kenapa kita mengangkat tema ini. Kemudian paragraf selanjutnya adalah kita mengangkat data fakta yang menunjukkan pentingnya makalah ini dibuat. Ada masalah di situ. Baru yang terakhir adalah penyelesaian. Apa tawaran solusi yang akan diberikan dalam makalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah berpusat pada topik yang dibahas. Ketika kita menuliskan, entah itu kondisi yang ideal, menuliskan masalah, dan menuliskan tawaran ataupun solusi, itu tidak boleh melebar terkait dengan judul kita, terkait dengan tema kita. Harus eh, terpusat terhadap topik yang dibahas. Nah, ini secara teorinya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya saya akan menunjukkan secara langsung kita akan melihat ada satu latar belakang makalah yang sudah ditulis. Nanti kita akan bedah bagian mana yang merupakan pembukaan, bagian mana yang merupakan isi, bagian mana yang merupakan penutup. Nah, di sini teman-teman ada satu makalah yang sudah jadi. Hal ini saya tunjukkan latar belakangnya saja. Nah, saya akan perbesar. Makalah ini judulnya adalah Ilmu Manajemen. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu pernah membaca terkait ilmu manajemen itu apa, sejarahnya itu apa. Nah, saya berikan warna-warna, saya blok, ada warna kuning, biru, merah, dan ungu. Ini nanti ada maknanya masing-masing. Kenapa atau apa makna yang saya berikan blok berwarna kuning? Ini boleh teman-teman baca ya, secara sekilas saja kita tahu bahwa ini sebagai pembuka ataupun sebagai sejarah terkait ilmu manajemen. Ini menceritakan tentang abad ke-20 ya. Terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Ini kan artinya menceritakan kronologis untuk kita mengkerucut terhadap ilmu manajemen. Seperti yang slide yang tadi kita bahas bahwa di awal itu dituliskan sejarahnya, kronologisnya, harus sistematis. Kemudian yang paragraf berikutnya untuk memperkuat bahwa gambaran umum ataupun kronologisnya di sini diberikan satu statement dari seorang ahli dari Smith. Di sini dikatakan Smith menyimpulkan bahwa
pembagian kerja dapat meningkat produktivitas dan seterusnya. Ini memperkuat bahwa kita menuliskan ini adalah hal yang menjadi penting dalam ilmu manajemen, ya. Atau gambaran idealnya itu seperti apa ilmu manajemen? Ya, ini artinya masuk di dalam pembukaan tadi. Kemudian yang warna biru, nah ini kita lihat ilmu manajemen sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kan ini artinya kenapa kita mengangkat topik ini, ilmu manajemen, ternyata ilmu manajemen itu menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dituliskan seperti ini, pentingnya ilmu manajemen. Nah, kemudian yang warna merah ini adalah masalah. Boleh kita baca, seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali timbul permasalahan-permasalahan yang dilatar belakangi karena tidak mampu seseorang mengatur ilmu manajemen. Ini kan masalah. Artinya dengan kondisi idealnya tadi menjadi penting dan ternyata dalam kondisi saat ini ada masalah. Nah, ini yang disebut gap antara hal yang ideal, hal yang seharusnya dengan kondisi saat ini ternyata berbeda dan ini yang disebut masalah. Maka dari masalah ini baru yang berikutnya adalah tawaran solusi. Boleh kita baca, oleh sebab itu perlu kita tekankan bahwa dengan mempelajari ilmu manajemen dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Karena ilmu manajemen sangat identik dengan sikap disiplin. Nah, ini adalah tawaran solusi untuk memecahkan masalah yang ada yang saya blok warna merah ini. Jadi lengkap sudah bagian-bagian apa saja yang harus kita masukkan di dalam latar belakang baik itu makalah maupun penelitian-penelitian yang sifatnya di dalam ranah pendidikan, ya. Itu teman-teman yang dapat saya bagikan untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.